Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Andini Maulida Aprilia dari kelas 12 Lainan Kesehatan. Jadi hari ini aku akan menceritakan kegiatan apa saja yang aku lakukan di hari ke-46 PKL. Hari ini dinas tiang dan pasiennya dikit. Di Heliko tadi tuh cuma sekitar ada 10, terus di Chelsea 2. Nah, aku tuh megang Heliko. Terus tadi seperti biasa ikut operan. Habis ikut operan, aku menunggu. Aku sebenarnya mau bantuin ngoplos, tapi kakaknya lagi yang ini. Kakaknya tuh tadi ada 2 yang ngoplos obat buat pasien Heliko. Tadi aku mau bantuin, cuma biasanya kakak-kakak yang 2 yang ini tuh suka nolak. Jadinya ya udah, aku tidak menawarkan diri karena biasanya kakak-kakak yang ini maunya sendiri. Nah, aku juga sebelum cek TTV, aku ganti cairan infus yang habis di 310 bed 2 itu dari cairan RA ke cairan RA. Nah, habis itu aku jam 3:15 itu cek TTV dari kamar 306. Nah, VIP itu sama kakaknya, jadi itu tadi keliling ngasih obat injeksi bareng sama kakaknya. Jadi pas di VIP itu ngasih obat injeksi intravena sama sekalian cek TTV, karena di ruang VIP ini nggak boleh anak PKL sendirian gitu. Jadi tadi aku TTV ditemenin sama kakaknya. Nah, kakaknya itu tadi megang sampai 311. Jadi tadi pasien ada di 306, 307, 308 sama 310 bed 2 sama 311 bed 1. Nah, tapi pas sorenya 311 bed 1 itu pulang. Jadi sayap kanan tinggal VIP 3 sama 310 bed 2. Nah, yang sayap kirinya itu 317 ada 2 pasien, 316 ada 2 pasien, terus 315 itu tadi ada PB di sore hari. Nah, jadi ini tuh yang sama ruang isolasi 313. Tadi ini aku habis cek TTV yang sayap kanan, aku mau lanjut ke sebelah kiri, tapi ternyata kakaknya udah duluan. Kakaknya yang lain itu dia keliling juga ngasih obat injeksi intravena sekalian TTV, karena aku jadi gak enak gitu. Tapi ya udah mau gimana lagi, udah dikerjain sama kakaknya ternyata. Nah, habis itu aku juga beresin alat tenun nih. Aku ambil yang ada di depan pintu kamar pasien yang udah pulang. Nah, tadi terus sama sebelum maghrib jam 5:30 atau jam 6 gitu, aku kan lagi gak ada kerjaan sama temen aku, sama rekan tim aku, temen aku lah intinya. Kita lagi di Chelsea di belakang berdua. Nah, terus kakaknya kan udah beli makan duluan tuh, karena pasien juga gak banyak-banyak banget, sepi lah intinya. Jadi kakaknya beli makan duluan 2 tuh, dari Chelsea 1 sama dari Heliko 1. Nah, kakaknya yang 2 lagi di dalam ruangan ini yang biasa tempat naruh tas. Terus di ruang nurse station Heliko itu ada dokter 1 sama sisanya kakak perawat 2. Nah, aku pas sama temen aku di belakang nih kan lagi entah tadi lagi ngobrol atau lagi main HP, karena kita beneran lagi gak ada kerjaan apa-apa. Kita terus denger speaker. Saya kira itu speaker yang biasa ngasih tahu buat kunjungan. Iya, jam besok udah habis gitu. Ternyata enggak. Tadi tuh tiba-tiba code blue lantai 1 ruang HD. Nah, itu pertama kalinya saya dengar speaker yang mengatakan code blue gitu. Pertama kalinya saya dengar code blue. Nah, di situ saya langsung berdiri ke nurse station yang di Heliko. Kakak perawat udah gerusak-gerusuk, udah ngambil tas merah tuh yang emergency, terus sama kayak kontainer yang isinya obat
dokternya juga tadi. Semuanya tuh langsung lari ke lantai 1. Sebenarnya karena baru banget pertama kali aku dengar Code Blue, jujur aku merinding dari atas sampai bawah. Aku merinding pas dengar Code Blue, entah kenapa kayak beneran merinding, apalagi di kaki kerasa banget. Nah, aku mana pas turun tuh kakaknya balik lagi pas jam 6:30-an kayaknya, 6:30 kurang atau iya kayaknya, aku nggak lihat jam tadi. Aku disuruh temenin kakaknya ke ruang CSSD. Jadi tuh tadi kakaknya megang alat kayak kawat gitu pak, saya nggak tahu itu namanya apa, main apa gitu pas dibalikin ke CSSD. Nah pas di lift ini ke lantai dasar dulu ke farmasi buat ngasih apa ya, jadi ada lembaran gitu, lembaran isinya obat-obat apa aja yang habis dilakuin pas tadi Code Blue gitu. Nah pas di lift, pokoknya pas dari lantai 3 ke lantai dasar, aku dikasih tahu kakaknya pasiennya plus. Terus aku jawab yang tadi Code Blue kak. Terus kakaknya bilang iya. Jujur di situ saya gimana ya, saya penasaran tindakan apa yang dilakuin pas Code Blue selain RJP mungkin, atau tadi tuh saya melihat ada besi juga gitu pak, besi apa sih ya, tubek yang buat dimasukin ke dalam mulut gitu. Beneran saya tuh sebenarnya pengen banget ngeliat kalau tindakan apa yang dilakuin sama kakak perawat sama dokter pas lagi ada Code Blue. Sebenernya tadi pas kakaknya lari, pas ada Code Blue aku pengen ikut, cuma ya kan nggak boleh. Jujur kalau boleh aku pengen ikut. Itu dia di ruang hemodialisasi. Sebelumnya juga pernah ada Code Blue, cuma pas aku lagi dinas siang. Aku tahu dari teman aku yang dinas pagi. Pokoknya itu pas lagi bimbingan sama bimbingan laporan lah dari sekolah. Aku dikasih tahu teman dinas aku yang pagi, katanya tadi tuh ada Code Blue, kakak perawat pada lari ke sana sini gitu pak. Ya pada apa sih ya sebutannya, gerasak gerusuk, enggak, pokoknya pada sibuk lari buat nyamperin Code Blue-nya. Terus ya pokoknya Code Blue ternyata sangat ini beneran bikin merinding, apalagi pasiennya sampai plus. Yang sebelumnya aku nggak tahu itu pasiennya gimana. Nah terus lanjut aja, tadi jam 19.55 aku ikut kakaknya buat kasih obat injeksi intravena, obat jam 8. Aku observasi kakaknya, terus juga observasi AF infus di 316B2. Aku juga ngasih ini apa, ngasih obat Dexketo ke 317B1. Cuma pas aku alirin dia macet. Untungnya aku nggak sendiri, jadi tadi bareng sama kakaknya, karena kakaknya kan muter ya, keliling ngasih obat. Jadi tadi tuh pas aku ganti diliatin sama kakaknya, pas sama aku macet pas, sumpah gak turun. Cuma pas dibenerin sama kakaknya sampai tiangnya diangkat gitu, tiba-tiba ngalir deras banget. Saya nggak tahu. Udah hari ini gitu aja ya, karena pasiennya dikit, sepi gitu, jadi ya tindakan udah gitu-gitu aja, cek TTP terus nyamperin bel gitu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.